Jadi yang menarik Pak Suparji ini mengatakan sebelum pada saat off-air ketika saya tanyakan bagaimana Anda menilai kasus ini, dikatakan bahwa ini meninggalkan satu misteri. Misterinya di mana? Ya, ada beberapa misteri dari putusan hakim ini. Yang pertama adalah bahwa hakim tidak mampu menunjukkan bukti yang secara akurat, bukti yang secara otentik, yang meyakinkan dirinya untuk mengambil sebuah putusan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi. Kemudian misteri yang kedua adalah, kalau kemudian jaksa, kemudian hakim meyakini bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan berencana, kemudian tidak ada alasan yang meringankan apapun, kemudian tuntutannya dan putusannya hanya 20 tahun. Saya kira adalah sebuah misteri besar yang mengapa kemudian seperti itu. Dimanapun kalau tidak ada alasan yang meringankan dan kemudian ada sah meyakinkan pembunuhan berencana itu dilakukan, mestinya tuntutan atau vonisnya itu adalah maksimal. Kemudian apakah ini karena pengaruh intervensi Australia pada waktu itu yang kemudian dia akan membantu proses penyelidikan dan penyidikan Jessica seandainya tidak diancam dengan hukuman mati. Kemudian misteri yang ketiga adalah nama yang diungkap di akhir persidangan yang disebut oleh Jessica maupun kuasa hukum dari Jessica, menyebut nama Arif, menyebut nama Rangga yang bersumber dari Amir, kemudian tidak ditindaklanjuti. Saya kira adalah misteri yang kemudian menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari gitu. Terkait dengan hal ini memang menjadi satu perdebatan. Banyak juga pakar hukum yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini tidak menggunakan direct evidence tapi menggunakan circumstantial evidence. Ini bisa dilakukan untuk kasus ini. Menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah memang cukup kuat yang namanya circumstantial evidence untuk kasus ini? Karena terkait dengan hal ini kan juga banyak sekali menjadi perdebatan oleh pakar-pakar hukum kekuatannya. Ya, karena hakim dalam proses pengambilan putusan harus didasarkan pada alat bukti. Dan kemudian alat bukti itu tentunya harus dicari yang paling akurat. Tetapi kalau kemudian alat bukti akurat yang otentik tidak ditemukan, maka ada peluang hakim untuk mencoba melakukan kesesuaian antara fakta satu dengan fakta yang lain. Dari ungkapan persidangan tadi itu kita menyaksikan, mendengarkan bahwa hakim mengungkapkan dari proses Jessica pulang dari Australia yang konon katanya depresi dan kemudian di sini tidak dalam rangka liburan tetapi ada satu agenda, mungkin ada iri hati dan lain sebagainya, dan kemudian dia memesan tempat minum dan pesan minuman dan sebagainya. Ini adalah kesesuaian fakta yang dikonstruksikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa Jessica adalah bersalah. Namun kemudian ini seperti sama saja dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bahwa juga demikian rangkaian ceritanya. Saya kira ini yang menimbulkan tanda-tanya kenapa kemudian hakim konstruksinya hampir sama dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah bukti secara langsung dan bukti secara tidak langsung itu menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan? Yang terpenting adalah bahwa ada satu bukti yang meyakinkan, minimal dua, yang menunjukkan bahwa memang seseorang dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi sebuah vonis gitu. Adakah kata-kata dalam pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa hakim juga tidak terlalu yakin? Ya, saya melihat satu kata yang kemudian meragukan keyakinan hakim. Dia mengatakan Jessica paling berpotensi memasukkan cyanida dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Saya kira kata-kata berpotensi ini adalah menimbulkan sebuah keraguan. Dan kemudian kenapa muncul kata potensi? Karena memang ya mungkin hakim tidak melihat secara jelas bukti-bukti yang menunjukkan itu. Akhirnya kan hakim hanya menggunakan satu alat bukti yang mana kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya itu ada satu prinsip bukti permulaan atau kemudian ada satu prinsip ada dugaan yang kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya sangat sederhana sekali logika yang dibangun oleh hakim dan kemudian ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena menyangkut nyawa orang, baik yang meninggal maupun yang akan dipenjarakan. Kalau kemudian proses pembuktian dibangun semacam itu saya kira menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum di masa yang akan datang. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad. Kita lihat apakah kemudian misteri ini akan terungkap pada proses hukum selanjutnya. Ya. Karena banding masih akan terus dilakukan ya. Terima kasih Pak, kita akan kembali lagi dengan hal-hal yang juga menarik di media sosial. Kita lihat diantaranya berikut ini. Ya, revisi Undang-Undang ITE di... Silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak.
Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, apakah akan dijawab hari ini atau akan menggunakan masa pikir-pikir? Terima kasih Yang Mulia. Coba tenang ya, para pengunjung supaya tenang. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan Majelis Hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada Majelis Hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu, dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan Majelis Hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan Majelis Hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada Majelis Hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu, dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan Majelis Hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.
Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis. Tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri, termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya akan kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah
7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Kami akan kembali menghadirkan jalannya sidang pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, ya, yang saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan vonis dari PN Jakarta Pusat nanti. Dan pemirsa, hari ini Jessica Kumala Wongso menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tuntutan 5 Oktober yang lalu, Jessica dituntut 20 tahun penjara. Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menghadapi sidang vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 27 Oktober 2016. Sidang vonis ini merupakan sidang kali ke-32 sejak digelar pertama kali 15 Juni 2016 lalu. Sedikitnya 393 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal sidang. Personel itu terdiri dari 200 personel Sabara, 80 personel Brimob, 78 personel Intel, dan personel tambahan dari Polsek Kemayoran. Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Cafe Olivier 6 Januari 2016. Hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri menunjukkan bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida. Dalam sidang tuntutan tanggal 5 Oktober 2016, jaksa penuntut umum menuntut Jessica 20 tahun penjara. JPU menilai Jessica terbukti kuat membunuh Mirna dengan menuangkan sianida ke minuman kopi Vietnam yang diminum Mirna. Pihak keluarga Mirna menyesalkan tuntutan JPU yang dianggap terlalu ringan. Keluarga Mirna berharap Jessica akan divonis maksimal karena keluarga yakin Jessica lah pelaku yang menaruh sianida di kopi Mirna. Sementara itu, tim penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, tetap berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah. Otto menyebut selama persidangan panjang tidak ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa Jessica menaruh sesuatu ke kopi Mirna. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menyita perhatian publik sejak menguak pada awal tahun 2016 lalu. Polemik penyebab kematian Mirna terus menyeruak selama persidangan. Hingga kini penyebab kematian Mirna pun masih menjadi pertanyaan. Tim Liputan, Berita 1. Supaya tenang semuanya, demikian putusan Majelis Hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum.
Diwakili oleh penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia, saya akan ngomong sebentar. Coba pengunjung tenang ya. Informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Marsyalina Gita. Ya, Gita, jam berapa pastinya sidang vonis Jessica Kumala Wongso akan dilangsungkan? Sumi, berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang putusan vonis terdakwa Jessica Kumala Wongso akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mengapa diundur dari jadwal yang sebelumnya pukul 10 waktu Indonesia Barat? Dikarenakan majelis hakim masih harus merampungkan dan juga mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya akan dibacakan langsung di ruang persidangan. Dan tadi cukup menarik juga bahwa dalam sidang putusan vonis terdakwa Jessica Kumala Wongso ini menyita begitu besar sekali perhatian publik. Bahkan tadi banyak sekali ada pendukung dari Iwayan Mirna Salihin dan juga dari pihak Jessica Kumala Wongso. Ada sekitar ratusan, baik itu yang pro maupun juga kontra dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Bahkan dari pihak Iwayan Mirna Salihin ini, dari pihak keluarganya membuat baju dengan tulisan Justice for Mirna, dan ini kemudian terus disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena dari pihak kepolisian menyatakan agar berlangsungnya nanti jalannya sidang putusan vonis ini dengan aman dan juga lancar, bahwa tidak diperlukan nantinya pendukung baik itu dari Mirna yang pro maupun juga kontra ini untuk memberikan asumsi-asumsi menurut dari pihak dari kepolisian, sehingga tadi dari pihak kepolisian yang saat ini menjaga di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak diperkenankan bagi yang pro maupun juga yang kontra dari Iwayan Mirna Salihin maupun juga terdakwa Jessica Kumala Wongso ini untuk memberikan yel-yel kemudian juga dukungannya secara bentuknya tadi seperti berorasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yang tetap meyakini bahwa Jessica ini harus bebas. Bahkan tadi ia menyatakan pada saat pagi hari tadi langsung bertanya dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Jessica menyatakan ia harus bebas karena dirinya tidak bersalah. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Saya tanya dia gimana, are you ready? Saya bilang, dia bilang ready om. Dia bilang. Nah, kira-kira bagaimana menurut kamu? Dia bilang, dia tetap bilang, saya tetap seperti apa yang saya katakan sama om kemarin, bahwa dia punya keyakinan dia harus bebas. Saya katakan, kenapa harus you yakin sekali? Ya dibilang, pertama, saya kan bukan pembunuh. Kemudian dia bilang saya tidak pembunuh, dan fakta-fakta persidangan juga menunjukkan dia bukan pembunuh. Jadi oleh karena itu dia bilang bahwa saya harus yakin bahwa saya harus bebas. Jika kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso dan Jessica ini berharap bahwa putusan vonis dari majelis hakim akan membebaskan dirinya dari segala macam dakwaan dan juga tuntutan, namun dari pihak jaksa penuntut umum tetap meyakini bahwa nantinya hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan, yakni 20 tahun penjara. Nantinya putusan vonis majelis hakim ini akan menjadi gong dari sidang yang sudah berlangsung selama 32 kali persidangan dan sudah berlangsung selama 5 bulan. Apakah nantinya majelis hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan atau justru membebaskan Jessica dari segala macam dakwaan dan juga tuntutan? Kita masih akan menantikan jalannya sidang yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sumi, kembali ke Anda. Terima kasih Marsyalina Gita untuk informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan oleh Pemirsa, sidang vonis terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita langsung bergabung menyaksikan perkembangan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NaCN ke lambung. Berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi yang dipelajari majelis hakim, pendapat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan, embalming, pada awal dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli
patologi Dr. Jaja Surya Atmaja. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada ulcerasi atau iritasi akibat bahan korosif. Padahal terbukti terjadi korosif, ulcerasi yang begitu luas pada lambung Mirna. Buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup. Di mana gejalanya nampak dalam gambar atau foto bibir korban berubah kehitaman atau keabu-abuan seperti terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek korosif racun sianida. Disebabkan oleh efek toksik racun sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida di tubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil, yakni 0,2 mg per liter di lambung, maka menurut majelis hakim barang bukti lain, kami ulang sekali lagi, maka menurut majelis hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim. Kami ulang sekali lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung korban sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik racun sianida NaCN. Hal ini juga diperkuat oleh adanya visum et repertum dari Labor Bareskrim Polri. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Kami ulang sekali lagi, dengan demikian pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun sianida NaCN yang dimasukkan ke dalam VIC, dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah bukti sah dan menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumolo Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumolo Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya majelis hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dari segala dakwaan. 3. Melepaskan Dan pemirsa, kita akan kembali mengikuti jalannya sidang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitius Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong
yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra-peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016, di mana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak oleh majelis hakim, maka majelis hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah secara hukum. Maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak. Akan tetapi seharusnya tim penasihat hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa. Inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang vonis kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Marcelina Gita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apakah sidang vonis sudah dimulai dan apakah kuasa hukum dari pihak terkait sudah tiba? Sidang putusan vonis terdakwa Jessica Kumolo Wongso sampai saat ini belum dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan agenda, sidang putusan vonis ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini belum menunjukkan ada tanda-tanda sidang ini akan digelar. Namun kami pastikan bahwa saat ini baik itu terdakwa Jessica Kumolo Wongso pada sekitar 30 menit yang lalu ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah masuk ke dalam ruang tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya terdakwa Jessica Kumolo Wongso saja, namun pihak-pihak lain baik itu majelis hakim juga sudah berada di pengadilan, dan kami juga saat ini sudah memantau tadi pihak dari kuasa hukum terdakwa Jessica Kumolo Wongso serta jaksa penuntut umum saat ini juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tadi kami sempat memantau ini sudah mulai memasuki ruang persidangan. Dan dari pihak keluarga Iwayan Mirna Salihin pun, yakni suami dari Iwayan Mirna Salihin, tadi juga baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa hal tadi sudah sempat kami tanyakan terlebih dahulu kepada pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga keluarga dari Iwayan Mirna Salihin yang menyatakan bahwa saat ini sudah lebih pasrah dengan tuntutan atau khususnya adalah putusan vonis yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim, karena sejauh ini mereka baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun juga kuasa hukum sudah
mengeluarkan segala macam upayanya, baik menghadirkan saksi, ahli, dan juga menghadirkan bukti-bukti dan menghadirkan fakta-fakta persidangan untuk meyakinkan majelis hakim. Karena jaksa penuntut umum sampai sejauh ini meyakini bahwa Jessica Kumala Wongso yang bersalah atas pembunuhan Iwayan Mirna Salihin menggunakan racun sianida, karena menurut dari pihak jaksa penuntut umum ini sudah terbukti ada kadar 0,02 mg per liter yang terdapat di lambung Iwayan Mirna Salihin. Namun dari pihak kuasa hukum tetap meyakini bahwa Jessica Kumala Wongso adalah korban dan tidak bersalah atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Namun tadi pada saat kami sempat menemui dari keluarga Iwayan Mirna Salihin, yakni suaminya, ia menyatakan bahwa berharap sekali ini keluarga Mirna nantinya putusan vonis hakim bisa sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara, atau justru dari pihak keluarga ini meminta atau berharap vonisnya ini akan lebih tinggi daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena dari pihak keluarga Iwayan Mirna Salihin ini begitu meyakini sekali Jessica lah pembunuh dari Iwayan Mirna Salihin. Dan sampai sejauh ini situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu ramai sekali karena banyak sekali masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya persidangan putusan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan di ruang persidangan pun juga saat ini sudah begitu padat, ada masyarakat, dan juga tentunya ini menjadi perhatian juga dari media-media yang turut serta ingin meliput jalannya persidangan. Dan pengamanan pun juga begitu diperketat sekali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pihak Polres Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya mengerahkan ada 501 personil untuk menjaga keamanan dari jalannya putusan vonis terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita akan menantikan putusan vonis yang diberikan oleh majelis hakim, karena putusan vonis ini akan menjadi gongnya dari perjalanan sidang yang sudah berlangsung selama 5 bulan. Apakah nanti majelis hakim akan memberikan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan atau sama dengan tuntutan, atau justru akan membebaskan Jessica dari segala macam dakwaan dan juga tuntutan, karena segala macam asumsi maupun juga spekulasi yang begitu beredar saat ini di masyarakat tentunya ketok palu, dan juga dari segala proses hukum ini keputusannya ada di tangan majelis hakim. Kita masih akan menantikan jalannya persidangan yang rencananya akan digelar sebentar lagi, walaupun sebenarnya pukul 10, namun mungkin akan digelar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, menunggu kesiapan dari semua pihak di ruang persidangan. Marvin. Marshal Gita, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu, polemik penyebab kematian Mirna terus menyeruak selama persidangan. Hingga kini penyebab kematian Mirna pun masih menjadi pertanyaan. Tim Liputan, Berita 1. Supaya tenang semuanya, demikian putusan majelis hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum. Atau diwakili oleh penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia, saya akan ngomong sebentar. Coba pengunjung tenang ya.
Informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Marsyalina Gita. Ya, Gita, jam berapa pastinya sidang vonis Jessica Kumala Wongso akan dilangsungkan? Sumi, berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang putusan vonis terdakwa Jessica Kumala Wongso akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mengapa diundur dari jadwal yang sebelumnya pukul 10 waktu Indonesia Barat? Dikarenakan majelis hakim masih harus merampungkan dan juga mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya akan dibacakan langsung di ruang persidangan. Dan tadi cukup menarik juga bahwa dalam sidang putusan vonis terdakwa Jessica Kumala Wongso ini menyita begitu besar sekali perhatian publik. Bahkan tadi banyak sekali ada pendukung dari Iwayan Mirna Salihin dan juga dari pihak Jessica Kumala Wongso. Ada sekitar ratusan, baik itu yang pro maupun juga kontra dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Bahkan dari pihak Iwayan Mirna Salihin ini, dari pihak keluarganya membuat baju dengan tulisan Justice for Mirna, dan ini kemudian terus disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena dari pihak kepolisian menyatakan agar berlangsungnya nanti jalannya sidang putusan vonis ini dengan aman dan juga lancar, bahwa tidak diperlukan nantinya pendukung baik itu dari Mirna yang pro maupun juga kontra ini untuk memberikan asumsi-asumsi menurut dari pihak dari kepolisian, sehingga tadi dari pihak kepolisian yang saat ini menjaga di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak diperkenankan bagi yang pro maupun juga yang kontra dari Iwayan Mirna Salihin maupun juga terdakwa Jessica Kumala Wongso ini untuk memberikan yel-yel kemudian juga dukungannya secara bentuknya tadi seperti berorasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yang tetap meyakini bahwa Jessica ini harus bebas. Bahkan tadi ia menyatakan pada saat pagi hari tadi langsung bertanya dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Jessica menyatakan ia harus bebas karena dirinya tidak bersalah. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Saya tanya dia gimana, are you ready? Saya bilang, dia bilang ready om. Dia bilang. Nah, kira-kira bagaimana menurut kamu? Dia tetap bilang, saya tetap seperti apa yang saya katakan sama om kemarin, bahwa dia punya keyakinan dia harus bebas. Saya katakan, kenapa harus you yakin sekali? Ya dibilang, pertama, saya kan bukan pembunuh. Kemudian dia bilang saya tidak pembunuh, dan fakta-fakta persidangan juga menunjukkan dia bukan pembunuh. Gitu. Jadi oleh karena itu dia bilang bahwa saya harus yakin bahwa saya harus bebas. Jika kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso dan Jessica ini berharap bahwa putusan vonis dari majelis hakim akan membebaskan dirinya dari segala macam dakwaan dan juga tuntutan, namun dari pihak jaksa penuntut umum tetap meyakini bahwa nantinya hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan, yakni 20 tahun penjara. Nantinya putusan vonis majelis hakim ini akan menjadi gong dari sidang yang sudah berlangsung selama 32 kali persidangan dan sudah berlangsung selama 5 bulan. Apakah nantinya majelis hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan atau justru membebaskan Jessica dari segala macam dakwaan dan juga tuntutan? Kita masih akan menantikan jalannya sidang yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sumi, kembali ke Anda. Terima kasih Marsyalina Gita untuk informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan oleh Pemirsa, sidang vonis terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita langsung bergabung menyaksikan perkembangan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NaCN ke lambung. Berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi yang dipelajari majelis hakim, pendapat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan, embalming, pada awalnya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi Dr. Jaja Surya Atmaja. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada ulcerasi atau iritasi akibat bahan korosif.
Padahal terbukti terjadi korosif ultrasi yang begitu luas pada lambung Mirna. Buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup. Di mana gejalanya nampak dalam gambar atau foto bibir korban berubah kehitaman atau keabu-abuan seperti terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek korosif racun sianida. Disebabkan oleh efek toksik racun sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida di tubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil, yakni 0,2 mg per liter di lambung, maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain, kami ulang sekali lagi, maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim. Kami ulang sekali lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung korban sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik racun sianida NaCN. Hal ini juga diperkuat oleh adanya visum et repertum dari Labor Bareskrim Polri. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Kami ulangi sekali lagi, dengan demikian pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun sianida NaCN yang dimasukkan ke dalam VIC, dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti sah dan menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumolo Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumolo Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dari segala dakwaan. 3. Melepaskan Dan pemirsa, kita akan kembali mengikuti jalannya sidang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitius Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki,
Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra-peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya akan kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum,
adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Kami akan kembali menghadirkan jalannya sidang pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, ya, yang saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan vonis dari PN Jakarta Pusat nanti. Dan pemirsa, hari ini Jessica Kumala Wongso menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tuntutan 5 Oktober yang lalu, Jessica dituntut 20 tahun penjara. Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menghadapi sidang vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 27 Oktober 2016. Sidang vonis ini merupakan sidang kali ke-32 sejak digelar pertama kali 15 Juni 2016 lalu. Sedikitnya 393 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal sidang. Personel itu terdiri dari 200 personel Sabara, 80 personel Brimob, 78 personel Intel, dan personel tambahan dari Polsek Kemayoran. Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Cafe Olivier 6 Januari 2016. Hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri menunjukkan bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida. Dalam sidang tuntutan tanggal 5 Oktober 2016, jaksa penuntut umum menuntut Jessica 20 tahun penjara. JPU menilai Jessica terbukti kuat membunuh Mirna dengan menuangkan sianida ke minuman kopi Vietnam yang diminum Mirna. Pihak keluarga Mirna menyesalkan tuntutan JPU yang dianggap terlalu ringan. Keluarga Mirna berharap Jessica akan divonis maksimal karena keluarga yakin Jessica lah pelaku yang menaruh sianida di kopi Mirna. Sementara itu, tim penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, tetap berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah. Otto menyebut selama persidangan panjang tidak ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa Jessica menaruh sesuatu ke kopi Mirna. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menyita perhatian publik sejak menguak pada awal tahun 2016. Upaya hukum sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa
prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan kami sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi
diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada. Jadi yang menarik, Pak Suparji ini mengatakan sebelum pada saat off air ketika saya tanyakan bagaimana Anda menilai kasus ini, dikatakan bahwa ini meninggalkan satu misteri. Misterinya di mana? Ya, ada beberapa misteri dari putusan hakim ini. Yang pertama adalah bahwa hakim tidak mampu menunjukkan bukti yang secara akurat, bukti yang secara otentik, yang meyakinkan dirinya untuk mengambil sebuah putusan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi. Kemudian misteri yang kedua adalah kalau kemudian jaksa, kemudian hakim meyakini bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan berencana, kemudian tidak ada alasan yang meringankan apapun, kemudian tuntutannya dan putusannya hanya 20 tahun. Saya kira adalah sebuah misteri besar yang mengapa kemudian seperti itu. Dimanapun kalau tidak ada alasan yang meringankan dan kemudian ada sah meyakinkan pembunuhan berencana dilakukan, mestinya tuntutan atau vonisnya itu adalah maksimal. Kemudian apakah ini karena pengaruh intervensi Australia pada waktu itu yang kemudian dia akan membantu proses penyelidikan dan penyidikan Jessica seandainya tidak diancam dengan hukuman mati. Kemudian misteri yang ketiga adalah nama yang diungkap di akhir persidangan yang disebut oleh Jessica maupun kuasa hukum dari Jessica, menyebut nama Arif, menyebut nama Rangga yang bersumber dari Amir, kemudian tidak ditindaklanjuti. Saya kira adalah misteri yang kemudian menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari gitu. Terkait dengan hal ini memang menjadi satu perdebatan. Banyak juga pakar hukum yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini tidak menggunakan direct evidence tapi menggunakan circumstantial evidence. Ini bisa dilakukan untuk kasus ini. Menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah memang cukup kuat yang namanya circumstantial evidence untuk kasus ini? Karena terkait dengan hal ini kan juga banyak sekali menjadi perdebatan oleh pakar-pakar hukum kekuatannya. Ya, karena hakim dalam proses pengambilan putusan didasarkan pada alat bukti. Dan kemudian alat bukti itu tentunya harus dicari yang paling akurat. Tetapi kalau kemudian alat bukti yang akurat, yang otentik tidak ditemukan, maka ada peluang hakim untuk mencoba melakukan kesesuaian antara fakta satu dengan fakta yang lain. Dari ungkapan persidangan tadi itu kita menyaksikan, mendengarkan bahwa hakim mengungkapkan dari proses Jessica pulang dari Australia yang konon katanya depresi dan kemudian di sini tidak dalam rangka liburan tetapi ada satu agenda, mungkin ada iri hati dan lain sebagainya, dan kemudian dia memesan tempat minum dan pesan minuman dan sebagainya. Ini adalah kesesuaian fakta yang dikonstruksikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa Jessica adalah bersalah. Namun kemudian ini seperti sama saja dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bahwa juga demikian rangkaian ceritanya. Saya kira ini yang menimbulkan tanda tanya kenapa kemudian hakim konstruksinya hampir sama dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah bukti secara langsung dan bukti secara tidak langsung itu menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan? Yang terpenting adalah bahwa ada satu bukti yang meyakinkan, minimal 2, yang menunjukkan bahwa memang seseorang dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi sebuah vonis gitu. Adakah kata-kata dalam pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa hakim juga tidak terlalu yakin? Ya, saya melihat satu kata yang kemudian meragukan keyakinan hakim. Dia mengatakan Jessica paling berpotensi memasukkan cyanida dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Saya kira kata-kata berpotensi ini adalah menimbulkan sebuah keraguan. Dan kemudian kenapa muncul kata potensi? Karena memang ya mungkin hakim tidak melihat secara jelas bukti-bukti yang menunjukkan itu. Akhirnya kan hakim hanya menggunakan satu alat bukti
bukti yang mana kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya kita itu ada satu prinsip bukti permulaan atau kemudian ada satu prinsip ada dugaan yang kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya sangat sederhana sekali logika yang dibangun oleh hakim dan kemudian ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena menyangkut nyawa orang, baik yang meninggal maupun yang akan dipenjarakan. Kalau kemudian proses pembuktian dibangun semacam itu saya kira menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad. Kita lihat apakah kemudian misteri ini akan terungkap pada proses hukum selanjutnya. Karena banding masih akan terus dilakukan ya. Terima kasih Pak, kita akan kembali lagi dengan hal-hal yang juga menarik di media sosial. Kita lihat diantaranya berikut ini. Ya, revisi Undang-Undang ITE di... Silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, apakah akan dijawab hari ini atau akan menggunakan masa pikir-pikir? Terima kasih Yang Mulia. Coba tenang ya, para pengunjung supaya tenang. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang-tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan